Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Balik lagi bersama podcast tadi. Jadi teman-teman, podcast kali ini kita akan ngebahas tentang materi pendidikan kewarganegaraan dengan judul yaitu mengenal globalisasi. Narasumber kali ini ialah Sridanti, mahasiswa dari Universitas Nusa Putra. Baik, untuk itu, maka diperkenankan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sridanti Maulidasari, NIM 20210070101, Prodi Akuntansi, semester 1, nama perguruan tinggi Universitas Nusa Putra. Kali ini saya akan membahas materi tentang mengenal globalisasi dengan dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat, MPD. Oke, baik Kak Sridanti. Apa sih definisi dari globalisasi? Globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Apa prinsip yang dimiliki oleh globalisasi? Prinsip yang dimiliki oleh globalisasi yaitu prinsip borderless. Prinsip borderless ini yaitu aktivitas yang sebelumnya hanya terjangkau pada tingkat nasional secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara. Atau bisa disebut menuju sesuatu yang tak terhingga. Apa aja sih ciri-ciri dari globalisasi? Ciri-ciri dari globalisasi diantaranya, yang pertama, batas antar negara semakin menipis. Oleh karena pengaruh globalisasi, batas wilayah antar negara menjadi hal yang tidak penting lagi. Setiap orang pada zaman sekarang bisa mendapatkan informasi di luar batas negaranya. Yang kedua yaitu informasi mudah menyebar. Nah, proses globalisasi dapat memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Berbagai peristiwa sekecil apapun sekarang udah dapat nih diterima dari semua tempat dan oleh semua orang. Contohnya seperti pertandingan bola yang dilaksanakan di Singapura. Yang ketiga yaitu kegiatan perdagangan semakin luas. Kegiatan perdagangan akan terus berkembang akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia menjadi semakin terbuka, melintas batas-batas wilayah sebuah negara. Contohnya seperti di aplikasi Shopee banyak sekali barang-barang dari Cina yang masuk ke daerah Indonesia. Tahukah apa dampak globalisasi? Dampak dari globalisasi terbagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif itu sendiri diantaranya, yang pertama, masyarakat menjadi semakin maju, yang kedua, semangat kerja yang meningkat, yang ketiga, ruang sosial makin terbuka, yang keempat, pertukaran budaya, yang kelima, pasar semakin luas. Adapun dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, membanjirnya produk luar negeri. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Yang ketiga, lapangan kerja semakin sempit. Yang keempat, kerusakan lingkungan hidup. Yang kelima, nilai-nilai sosial akan semakin hilang. Sridanti, tahukah proses globalisasi? Proses dari globalisasi. Proses terjadinya globalisasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, globalisasi era pra-modern, yaitu merupakan proses globalisasi yang terjadi jauh sebelum manusia mengenal teknologi modern seperti sekarang. Bisa dibayangkan, manusia mengalami aktivitas global seperti fenomena migrasi zaman prasejarah. Era ini ditandai dengan zaman kerajaan, penyebaran agama, jalur perdagangan, Silk Road, dan migrasi antar benua. Pada periode ini, berlangsung sekitar 3.500 sebelum Masehi hingga 1.500 sebelum Masehi.
Yang kedua yaitu globalisasi era modern awal. Periode ini terjadi pada tahun 1500 hingga 1600-an. Terjadi kebangkitan Imperium Maritim Eropa yang imperium utamanya yakni Portugis dan Spanyol. Kemudian disusul Imperium Belanda dan Britania. Kondisi ini menjadi titik balik ekspansi negara-negara kolonial dari Eropa menuju benua lain. Pada mode ini, imperium-imperium tersebut melakukan ekspansi dengan tujuan utama untuk berdagang. Namun pada prakteknya terjadi kolonialisme pada negara-negara lain tujuan ekspansinya. Yang ketiga yaitu modern globalisasi era modern. Era ini terjadi sekitar tahun 1850 hingga 1970. Perbedaan dari era sebelumnya, yakni era modern awal, ialah dari tujuan ekspansi pada imperium Eropa, cara mengelola perdagangan global, serta tingkat pertukaran informasinya. Era ini ditandai dengan meningkatnya perkembangan bank multinasional, alat komunikasi, serta transportasi yang semakin modern. Yang keempat, yaitu globalisasi era kontemporer, yaitu proses globalisasi yang terjadi sejak akhir periode modern hingga saat ini, yakni era kontemporer. Pada periode ini, globalisasi yang terjadi semakin mudah dan cepat dalam membantu kebutuhan manusia untuk mengakses informasi dan mendapatkan kebutuhannya. Kemajuan teknologi yang selalu up-to-date juga menjadi ciri khas dari globalisasi era kontemporer ini. Menurutmu, apa ancaman globalisasi? Ancaman globalisasi ditandai dengan kekhawatiran yang meluas bahwa kedaulatan suatu negara akan digerogoti. Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki strategi agar pengelolaan negara memerhatikan perkembangan dunia global saat ini. Oke, baik Sridanti, terima kasih atas pemahamannya. Sekian podcast ini, saya tutup, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.